Nah, baru pertama buka aplikasi pinjol yang satu ini dan katanya bisa langsung cair ke Dana dalam hitungan menit. Banyak juga komentar yang bilang mereka sudah berhasil cair. Nah, tapi beneran bisa cair atau hanya jebakan potongan dan bunga yang gak jelas? Nah, kita akan buktikan sendiri karena kali ini saya akan sampaikan dari mulai install, kemudian pendaftaran sampai pencairan pinjamannya. Nah, silahkan teman-teman simak videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya GoVlog ID. Nah, kembali kita akan membahas pinjol dan seperti biasa saya iseng-iseng cari aplikasi pinjaman online dan kali ini saya pakai kata kunci pinjol. Nah, setelah scroll beberapa kali kemudian muncul satu aplikasi dengan tampilan yang cukup umum. Nah, kalau dilihat dari Play Store, aplikasi ini kelihatannya cukup simpel. Ikonnya dominan biru dengan tulisan atau nama aplikasi yang cukup umum dan familiar. Kemudian di deskripsi juga tertulis bisa simpan cepat tanpa agunan dan proses mudah. Ratingnya pun cukup bagus ya dengan 4,5 bintang dan sudah mendapatkan ratusan ulasan dan aplikasinya pun sudah diinstal lebih dari 100.000 kali. Nah, tapi di sini untuk jumlah ulasannya banyak yang negatif dan ada juga yang positif. Tapi untuk infonya sedikit kurang jelas soal developernya, kemudian nama pengembangnya juga nggak menunjukkan kaitan dengan lembaga resmi. Nah, tapi karena penasaran, akhirnya saya putuskan buat coba install aplikasinya. Oke, sambil menunggu aplikasinya berhasil terinstall, di sini saya jelaskan sedikit ya. Jadi di channel ini juga saya sudah upload beberapa video mengenai aplikasi pinjol dengan berbagai macam kriteria ya. Ada yang untuk pelajar, mahasiswa, ada juga untuk MKM, karyawan, kemudian ada juga untuk pengangguran. Nah, untuk seluruh videonya sudah saya upload di channel ini, silahkan teman-teman cek saja untuk videonya. Oke, untuk aplikasinya sudah berhasil terinstall, langsung saja kita buka untuk aplikasinya. Nah, begitu proses instalasi selesai dan saya buka aplikasi ini, hal pertama yang langsung muncul adalah permintaan izin akses aplikasi. Izin yang diminta antara lain akses ke kontak, akses ke lokasi kamera, penyimpanan, dan juga akses ke telepon. Nah, kalau kalian sering nonton video saya, pasti sudah tahu bahwa izin seperti ini sering digunakan oleh aplikasi pinjol ilegal untuk mengintip data pribadi pengguna. Nah, padahal kalau cuma mau proses pinjam-meminjam, izin seperti ini nggak semuanya wajib. Nah, setelah memberikan izin akses aplikasi, lalu saya diarahkan ke halaman selanjutnya untuk menambahkan nomor handphone yang aktif. Lalu di bawah, kita harus menceklis juga untuk masuk dianggap setuju, dan langsung saya diarahkan ke halaman selanjutnya. Nah, di halaman selanjutnya saya diminta untuk membuat kata sandi untuk login di aplikasinya, lalu kita diarahkan ke halaman pengajuan pinjamannya. Nah, di sini saya harus melewati 4 tahapan terlebih dahulu untuk pengajuan pinjamannya dicairkan. Yang pertama, saya harus mengisi informasi pribadi terlebih dahulu ya. Lalu untuk tahapan yang kedua, kita diminta untuk menambahkan 2 kontak darurat. Dan saya selalu memastikan untuk kontak darurat yang saya daftarkan di aplikasi pinjol, mengetahui kontaknya didaftarkan di aplikasi pinjol dan biasanya bukan untuk penagihan, hanya untuk verifikasi atau konfirmasi saja. Nah, lalu untuk tahapan yang ketiga, saya diminta untuk melakukan verifikasi identitas. Yang pertama, saya diminta untuk melakukan foto iktp-nya, kemudian yang kedua melakukan foto selfie ya. Nah, kemudian untuk tahapan yang terakhir di sini saya diminta untuk menambahkan nama bank yang akan kita gunakan untuk pencairan pinjamannya. Kemudian untuk akun bank nanti untuk nama pemilik banknya akan terisi secara otomatis seperti yang tertera di iktp ya. Nah, kita tinggal memilih nama bank mana yang akan kita gunakan untuk pencairan pinjamannya. Nah, kemudian di bawah ada juga beberapa poin yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama limit pinjaman, kemudian jangka waktu pinjamannya. Nah, yang jadi catatan penting adalah tidak ada informasi bunga dan biaya admin, tidak ada keterangan APR, dan tidak ada logo atau tanda bahwa ini terdaftar di OJK. Nah, karena penasaran akhirnya saya coba ajukan untuk pinjamannya.
Dan untuk teman-teman yang sudah menonton sampai menit ini, saya ucapkan selamat karena teman-teman berhak mendapatkan giveaway atau saldo dana dari kami sebesar Rp300.000. Dan caranya cukup mudah, silahkan teman-teman like video ini, kemudian berkomentar positif sesuai dengan isi video. Jangan lupa subscribe dan share juga videonya di media sosial teman-teman semua. Untuk pemenang giveaway-nya akan kita umumkan setiap hari Minggu melalui video short. Silahkan teman-teman nyalakan notifikasinya biar gak ketinggalan notifikasi untuk pengumuman giveaway-nya. Oke, langsung kita akan masuk ke videonya kembali. Oke, dan ternyata tidak ada halaman detail pinjaman dan konfirmasi pinjaman. Di sini saya langsung diarahkan ke halaman peninjauan untuk pengajuan pinjamannya. Dan di sini untuk statusnya pengajuan pinjaman Anda telah berhasil. Setelah verifikasi berhasil, dana akan dicairkan ke bank Anda. Mohon menunggu notifikasinya. Nah, jika teman-teman sering mengajukan pinjaman di aplikasi resmi OJK, mungkin setelah proses pengajuan pinjaman nanti ada halaman detail pinjaman, kemudian kita harus mengkonfirmasi kembali jika kita setuju dengan detail pinjaman yang diberikan oleh aplikasi pinjolnya. Nah, tapi ini berbeda sekali ya, setelah kita ajukan pinjamannya, kita langsung diarahkan ke halaman peninjauan pinjamannya. Nah, tanpa kita mengetahui berapa jumlah bunga dan potongan yang akan dikenakan oleh aplikasi pinjolnya. Nah, bahayanya nanti uangnya tiba-tiba masuk dengan nominal yang tidak sesuai dengan pengajuan pinjaman kita, tetapi kita harus mengembalikan jauh lebih besar dari pengajuan pinjaman kita ya. Nah, biasanya trik seperti ini dilakukan oleh aplikasi pinjol ilegal. Nah, sekarang kita akan cek apakah aplikasi ini terdaftar sebagai vintage lending resmi yang diawasi oleh OJK. Dan setelah saya coba telusuri lebih lanjut, saya cek langsung ke situs resmi OJK dan juga beberapa daftar pinjol ilegal yang dikeluarkan oleh Satgas Waspada Investasi. Dan ternyata tidak ditemukan nama aplikasi ini dalam daftar vintage lending resmi yang diawasi oleh OJK terbaru ya, maupun sebagai penyelenggara vintage lending berizin. Aplikasi ini juga tidak punya website resmi dan informasi soal perusahaan pengelolanya sangat minim. Bahkan tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Nah, jadi kesimpulannya aplikasi ini masuk kategori pinjol ilegal dan tandanya sudah jelas, izin akses berlebihan, kemudian tidak terdaftar di OJK dan tidak transparan soal bunga dan biaya pengajuan pinjamannya. Nah, karena aplikasi pinjol resmi selalu mengarahkan kita ke halaman detail pinjaman untuk mengetahui berapa bunga, kemudian berapa potongan admin yang akan dikenakan oleh aplikasinya. Kemudian kita langsung bisa mengkonfirmasi kembali jika kita setuju dengan biaya admin dan bunga yang dikenakan oleh aplikasi pinjolnya. Nah, video ini saya buat bukan untuk menyarankan kalian menggunakan aplikasi ini, tapi untuk jadi edukasi dan dokumentasi. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian yang sedang butuh pinjaman. Nah, kalau kalian punya pengalaman yang mirip, boleh banget share di kolom komentar. Nah, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini di media sosial teman-teman semua. Jangan lupa berkomentar positif ya di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.